Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Anggi Yudi Pratama. Saya akan mempresentasikan tentang pasar keuangan internasional. Oke, yang pertama, pengertian pasar keuangan internasional. Pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antar penjual dan pembeli. Lalu berikutnya, globalisasi pasar keuangan. Globalisasi berarti perpaduan atau integrasi dari pasar keuangan di seluruh dunia ke dalam suatu pasar keuangan internasional. Faktor-faktor yang mendorong terciptanya integrasi pasar keuangan adalah pertama, deregulasi atau liberalisasi pasar dan aktivitas peserta pasar pada pusat keuangan utama. Kemudian yang kedua, kemajuan teknologi yang memungkinkan pengawasan pasar dunia, pelaksanaan pesan dan analisis peluang keuangan. Lalu yang ketiga, peningkatan institusional pasar keuangan. Berikutnya, pengelompokan pasar modal dunia. Pertama, dari sudut pandang suatu negara, pasar keuangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Pertama, pasar internal. Pasar internal disebut juga pasar nasional. Pasar ini dibedakan menjadi pasar domestik dan pasar asing. Pasar domestik merupakan pasar di mana perusahaan penerbit sekuritas berdominasi di negara tersebut. Pasar asing. Halo, nama saya Ratmulus Otorai. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan saya akan menjelaskan jenis-jenis pasar keuangan internasional. Yang pertama adalah pasar modal internasional. Pasar modal internasional melayani transfer dana jangka panjang dalam wujud investasi equity. Pertumbuhan yang mengesankan dalam transaksi saham internasional sebagian besar diakibatkan oleh adanya international mutual funds. Yang terakhir ini, selain memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan-perusahaan asing, juga mempunyai akses yang lebih mudah ke pasar internasional dibandingkan investor individu. Yang kedua adalah pasar currency swap, futures, option, dan forward. Transfer dana internasional dalam pasar keuangan internasional seringkali menempatkan para pelaku ekonomi dalam kondisi mudah menderita risiko falas dan risiko suku bunga. Risiko ini dalam praktiknya dapat diminimalisasi melalui pasar currency swap, futures, option, dan forward. Para pelaku ekonomi menggunakan pasar-pasar ini untuk melakukan spekulasi dan berjaga-jaga. Bank-bank komersial dan perusahaan sekuritas merupakan perantara utama dalam pasar swap. Perusahaan sekuritas menangani transaksi future dan option. Bagian selanjutnya adalah motif melakukan investasi internasional. Beberapa motif umum bagi investor dan kreditor untuk memasuki pasar keuangan internasional. Motif ini terbukti telah mendorong internasionalisasi pasar keuangan. Ada dua motif untuk melakukan investasi internasional. Yang pertama, motif investor melakukan investasi di pasar internasional. Kondisi perekonomian. Perusahaan-perusahaan di negara tertentu biasanya mengharapkan kinerja lebih menguntungkan dengan beroperasi di negara lain. Harapan terhadap kurs falas. Kebanyakan investor membeli suatu berharga dalam mata uang yang nilainya diharapkan mengalami apresiasi terhadap mata uang di negara si investor. Diversifikasi internasional. Investor besar kemungkinan memperoleh manfaat dari diversifikasi kekayaan portofolionya secara internasional. Motif yang kedua adalah motif kreditor menyediakan kredit di pasar internasional. Tingginya tingkat suku bunga internasional, banyak negara mengalami kekurangan dana yang dapat dipinjamkan, yang pada gilirannya menyebabkan suku bunga domestik relatif tinggi. Harapan terhadap kurs falas. Kreditor biasanya mempertimbangkan untuk mensuplai modal kepada negara-negara yang mata uangnya diharapkan mengalami apresiasi terhadap mata uang negara si kreditor. Diversifikasi internasional. Para kreditor dapat memperoleh keuntungan dari diversifikasi internasional yang mengurangi kemungkinan bangkrutnya pinjaman pada saat yang bersamaan. Bagian selanjutnya adalah motif berburu dana di pasar internasional. Di bagian ini ada 2 poin. Yang pertama, suku bunga rendah. Rendahnya suku bunga di pasar internasional akan menarik para peminjam untuk berupaya meminjamkan dana dari para kreditor di negara tersebut.
Namun suatu negara dengan suku bunga relatif rendah sering mengalami laju inflasi yang rendah pula. Dan yang kedua, harapan kurs falas. Peminjam yang mengharapkan suatu kurs mata uang asing akan mengalami depresiasi. Kebanyakan mempertimbangkan untuk meminjam falas tersebut dan mengkonversikannya ke dalam mata uang lokal. Tentunya para peminjam itu juga mengharapkan kurs falas ketika dikonversi ke dalam mata uang lokal melebihi kurs ketika membeli kembali falas tersebut untuk membayar pinjaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.